Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, orang yang bertakwa itu salah satu dia memiliki sifat al-khawfu minal jalil. Dia ada sifat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan khususnya dan ibadah-ibadah lain, maka yang akan didapatkan nanti jikalau itu benar kita lakukan, maka akan menghasilkan orang-orang yang takut kepada Allah. InsyaAllah setelah selesai puasa ini lebih kurang 29-30 hari, keluar kita daripada Ramadan ini, kita menjadi insan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan, man khafa Allah, orang yang takut kepada Allah, akhafuhu kullu syai'in, kulla syai'in, Allah akan jadikan semuanya takut kepada dia. Kalau dia tunduk kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan jadikan semuanya tunduk ya kepada dia dengan izin Allah. Untuk mencapai bahawa kita ini termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Abu Laits Samarkandi rahimahullahu taala dalam kitab Mukasyafah, ada 7 indikasi bahawa orang sudah sampai pada sifat takut yang sempurna kepada Allah. Nanti setelah ini bisa kita amalkan. Termasuk tak kita di antara yang disebutkan itu? Apabila belum termasuk, maka insya Allah dengan tausiah pagi hari yang mulia ini, subuh ini, maka kita sempurnakan lagi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Al-Faqih Abu Laits Samarkandi rahimahullahu ta'ala, alamatu khawfillahi ta'ala tazharu fi 7 asya'. Takut yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa terlihat pada 7 perkara. Terlihat pada 7 hal. Yang pertama kata beliau, lisanuhu fayamna'uhu minal kadhib wal ghibah wan namimah wal buhtan. Akan terlihat nanti dari lidahnya, dari lisannya. Di mana kalau dia sudah memiliki rasa takut yang benar kepada Allah, fayamna'uhu minal kadhib wal ghibah wan namimah wal buhtan, maka lidahnya itu sudah terhalang atau tidak akan melaksanakan lagi, tidak akan berdusta, tidak akan berghibah, tidak akan namimah, adu domba, dan tidak pula mengadakan sumpah palsu dan sebagainya. Jadi kalau orang sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, lidahnya itu akan dikontrol. Tapi kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, walaupun dalam keadaan berpuasa, sedang zikir pula, bahkan sedang membaca Al-Quranul Karim, kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, maka lidahnya itu bisa berdusta. Kemudian dia bisa berghibah, bahkan sedang baca Al-Quran, sambil-sambil baca Al-Quran, menggibah orang lain. Atau berdusta. Kalau lidahnya, kalau dia sudah takut kepada Allah, apa yang terjadi? Hal itu sudah ditinggalkannya. Wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillah ta'ala wa tilawatil Qur'an wa mudzakaratil ilmi. Lidahnya sudah sibuk dengan zikir kepada Allah, hari-hari zikir kepada Allah. Dia tak lagi termotivasi, dia tidak lagi terpancing, walaupun kiri kanan depan belakang, yang menggoda dia untuk berghibah, menggoda dia untuk berdusta, yang menggoda dia untuk an-namimah.
Dia tidak akan termotivasi dan tidak terpancing lagi. Karena dia sudah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sibuk zikir kepada Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Karena lidah yang dengan itu dia berbicara, dengan lidah yang dengan itu dia berucap, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maka apa yang dilafazkan oleh lidahnya itu, apa yang diucapkan oleh lidahnya itu, tidak akan pernah luput daripada dua malaikat Allah Ta'ala. Namanya Raqib dan juga Atid. Jadi dia merasa takut, merasa bahawa dia dipantau oleh dua malaikat ini yang diutus oleh Allah Ta'ala. Jadi dia sibuk dengan zikir, apapun yang terjadi. Menengok hal-hal yang baik, dia zikir kepada Allah. Menengok hal-hal yang tidak baik, dia tetap zikir kepada Allah. Dalam keadaan senang, dia zikir kepada Allah. Dalam keadaan susah, zikir kepada Allah. Jadi, وَيَجْعَلُهُ مَشْغُولًا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. Apalagi bulan Ramadan ini syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka perbanyak lisan kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Kalau lidah kita ini, lisan kita ini kita sudah sibukkan dengan zikir kepada Allah, sudah kita sibukkan dengan tilawatil Quran, sudah kita sibukkan dengan wa mudhakaratil ilmi, mudhakarah ilmu, duduk dalam majlis, ya, majlis ilmu, maka lidah yang biasa digunakan untuk berdusta, lidah yang digunakan untuk berghibah, lidah yang digunakan untuk berkata yang tidak baik itu, ya, kesempatannya tidak ada lagi. Karena sudah diisi dengan zikir kepada Allah, tilawah Al-Quran, wa mudhakaratil ilmi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kata Al-Faqih Abu Layth As-Samarkandi rahimahullahu taala. Yang kedua, qalbuhu. Orang yang sempurna takutnya kepada Allah taala, qalbuhu fayakhruju minhu al-adawat wal buhtan. Orang kalau sudah takut kepada Allah taala, dari hatinya itu tidak akan ada lagi sifat adawat. Adawat itu permusuhan. Musuh itu datangnya dari hati. Menengok orang tak senang. Kemudian ada hasad. Ada dengki dengan orang lain. Menengok orang lain senang, hati tak senang. Menengok orang lain susah, hati senang. Itu tanda bahawa ada hasad dalam hati. Kalau orang sudah sempurna takutnya kepada Allah, hal itu tidak akan ada lagi. Dah terbuang dari hatinya. Coba kita tengok kisah bagaimana kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Makanya kisah Nabi Yusuf itu disebutkan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kisah Nabi Yusuf itu adalah kisah terbaik dalam Al-Quran. Kenapa disebut dengan kisah terbaik? Kisahnya itu lengkap disebutkan dalam satu surat itu. Mulai dia bermimpi, menengok, ya, matahari, bulan dan bintang sujud kepada dia, sampai nanti dia dipenjara, sampai dia menjadi orang hebat. Allah ceritakan itu di dalam Al-Quran. Tapi yang sangat berkesan sekali di dalam ayat ini, dalam cerita kisah tentang Nabi Yusuf itu, dia telah mengeluarkan dari hatinya. Tidak ada dari hatinya itu adawat, permusuhan lagi. Sampai satu ketika saudara-saudaranya itu datang pada masa paceklik. Ketika itu dia sudah menjadi orang bangsawan, menjadi pejabat di Mesir, dan dia sudah mengendalikan ekonomi Mesir. Datanglah saudaranya yang dulu pernah memasukkan dia ke dalam sumur. Kalau kita, Pak Bu, datang, kita tahu bahawa ada orang lain
dan juga ada orang-orang dekat kita yang menjerumuskan kita, yang pernah membuat kita menderita, lalu kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang hebat. Kemudian saudara-saudara kita atau orang yang dulu pernah menjerumuskan kita berada dalam tingkat yang paling bawah, dalam arti kata miskin. Ketika itu dia datang minta tolong kepada kita. Kalau kita mungkin akan balas dendam. Tapi tengok dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika dia sudah memegang tampuk kekuasaan ekonomi Mesir ketika itu, apa yang terjadi? Saudara-saudaranya datang minta bantuan. Dia tahu bahawa ini saudaranya. Bahkan diceritakan di dalam surat Yusuf itu, mereka berkata, qalu a'anta Yusuf. Mereka bertanya, a'anta Yusuf? Apakah engkau ni Yusuf? Lalu Nabi Yusuf alaihissalam berkata, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Tapi apa yang terjadi? Mereka sudah tahu bahwa itu Yusuf. Yusuf pun sudah tahu bahwa itu saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, walaupun kalian dulu pernah memasukkan aku ke dalam sumur, kalian ingin membunuhku, kalian membuangku, hari ini kalian membutuhkan bantuan. Kata Nabi Yusuf, qala la tasriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini kalian datang minta bantuan, dulu kalian pernah memasukkan aku ke dalam sumur, tapi kata beliau, la tasriba alaikumul yawm, hari ini tidak ada permusuhan lagi di antara kita. Kan hebat tu Pak. Nah, kalau kita mau mendapatkan nilai-nilai ketakwaan tu, buatlah nanti. Kalau ada orang zalim dengan kita, hari ini kita sudah berjaya, kita sudah hebat, sudah kaya, sementara orang menzalimi kita itu, biasanya kalau orang yang zalim itu nanti akan Allah Ta'ala beri tarbiyah dia. Allah akan berikan, wa man yazlim fa innama yazlimu li nafsi. Orang yang zalim tu hakikatnya dia zalim pada diri sendiri. Nanti dia akan dapat hal-hal yang tidak terbaik di ujung-ujung kehidupan dia. Datang dia kepada bapa, datang dia kepada ibu minta tolong. Maka buatlah seperti apa yang dibuat oleh Nabi Yusuf. La tasriba alaikumul yawm. Hari ini tidak ada lagi benci di antara kita. Tapi yang sangat-sangat mempesona dari apa yang dibuat oleh Nabi Yusuf ni, yaghfirullahu lakum. Bukan hanya sekedar dia memaafkan, dia mendoakan saudaranya itu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan nilai-nilai itu. Jadi tidak ada lagi permusuhan dalam hati orang-orang yang takwa tu Pak. Jadi setelah nanti keluar kita Ramadan ini, tidak ada lagi permusuhan. Orang ini sama rata aja bagi kita. Orang yang dulu pernah memusuhi kita, ya, kita berbuat baik kepada mereka. Wadfa' billati hiya ahsan, idfa' billati hiya ahsan. Balas perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sembunyi-sembunyikan juga, kalau kita simpan-simpan juga al-adawat, permusuhan, hasad dalam hati ini, kita akan mendapat kendala dalam kehidupan kita. Hati kita tidak akan pernah bersih, Pak. Hati kita tidak akan pernah bersih. Maka kita buang sifat-sifat itu. Karena apa? Karena kita takut kepada Allah. Ya, kita takut kepada Allah. Allah Ta'ala tahu dengan isi hati kita. Maka kita bersihkan hati kita, ya, sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang namanya hasad. Disebutkan dalam hadis, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad, dengki itu menghabiskan semua kebajikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kalau kita punya menyimpan sifat hasad, dengki kepada orang lain, maka itu ibaratnya kita memasukkan ular ke dalam kandang ayam kita. Udah banyak kebajikan yang kita buat, yang kita kumpulkan,
tapi rupanya ada di dalam kandang itu ular. Maka tidak akan bertahan ayam tu habis satu persatu dimakan oleh ular. Begitulah ibaratnya dengan hasad. Kalaupun hasad itu ada pada diri kita. Sekarang hilangkan hasad itu. Hilangkan rasa permusuhan. Ya, pada diri kita timbulkan rasa mahabbah, kasih sayang. Ya. Lalu yang ketiga kata Imam Al-Faqih Abu Lais Samarkandi rahimahullahu ta'ala. Lisan sudah. Hati sudah. Yang ketiga kata beliau, nazruhu fala yanzuru ilal haram. Kita punya mata, kita punya pandangan mata, fala yanzuru ilal haram. Maka karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mata yang dia punya ini tidak digunakan untuk melihat perkara-perkara yang haram. Apalagi hari ini perkara-perkara yang haram bisa dilihat di mana saja. Walaupun kita sendirian di kamar, semua sudah terbuka. Ya. Ujian-ujian itu ada di genggaman tangan kita hari ini, Bapak Ibu. Dengan scroll sedikit saja sudah muncul itu. Ya, pemandangan-pemandangan yang haram. Scroll sedikit lagi, tergantung hati kita takut dengan Allah atau tidak. Kalau hati kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah dia akan kita lewatkan begitu saja. Tapi kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah, berlama-lama kita menengoknya. Pandangan pertama kata Nabi SAW itu merupakan rahmat, tapi pandangan-pandangan berikutnya yang diikutkan itu merupakan panah daripada panah-panah syaitan. Maka jaga pandangan ni Pak. Maka dalam Al-Quran disebutkan, wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Maka katakanlah kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangannya. Menundukkan pandangan itu bukan maksudnya menengok ke bawah aja Pak, tapi hati itu ditundukkan. Ketika nengok hal-hal yang haram, maka kendalikan hati. Kendalikan mata, kendalikan hati. Dia ada juga orang yang nengok ke bawah, tapi kadang-kadang hatinya terkesan dengan itu. Kita kendalikan mata kita, penglihatan kita, insya Allah hati kita tidak akan terkendali. Hati kita akan terkendali. Hari ini kata para ulama, kenapa kita payah khusyuk dalam solat? Ibadah itu terasa tidak berkesan Pak. Mohon maaf, salat 23 rakaat tarawih. Berdiri sampai 1 jam lebih. Tapi rasa 23 rakaat itu tak kita miliki. Salat 5 waktu sehari semalam, tambah dengan salat sunat yang lain. Lengkaplah kita lakukan. Tapi rasanya tidak ada. Apa kuncinya kata para ulama? Kenapa itu tidak ada rasa lagi? Ibarat makan, tak terasa asam garamnya. Ibarat minum kopi, tak terasa kopi, tak terasa gulanya. Apa sebabnya ibadah kita tak terasa dalam diri kita lagi hari ini? Kita tak merasa nikmat Pak. Bahkan merasa bahawa solat, ibadah-ibadah itu, bagi kita hari ini, termasuk saya, itu seolah-olah menjadi beban. Mau solat rasanya, ya Allah, beratnya. Apalagi solat malamnya. Solat malam, kata Nabi, solatlah kalian malam walaupun 2 rakaat. Tapi untuk bangun jam 3 untuk perkara dunia ni, tegak punggung kita Pak. Sanggup kita untuk bangun. Tapi ketika melaksanakan solat, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, berat, mata berat, punggung berat, badan berat. Apa penyebabnya kata para ulama? Karena kalian tidak menjaga mata. Kalau dijaga mata itu akan terasa lezatnya, nikmatnya ketika kita beribadah. Solat itu terasa nikmat.
Maka untuk itu supaya lezat, maka jaga mata. Mohon maaf juga, jalinan hubungan kasih sayang di rumah tangga lagi tidak terasa nikmat, tidak terasa membahagiakan. Itu perkaranya karena tidak menjaga mata, Pak. Menengok yang di luar lebih cantik daripada yang di dalam rumah. Maka Allah beri azab yang namanya tidak mendapatkan kelezatan dalam ibadah. Tidak merasakan lezatnya ketika kita berada di rumah tangga kita. Kenikmatan berada di rumah tangga kita. Ini yang terjadi. Maka hari ini kelezatan-kelezatan itu, kenikmatan-kenikmatan itu Allah buang dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tidak menjaga mata. Mulai hari ini puasa menghadirkan sifat takut kepada Allah, yang dengan sebab kita takut kepada Allah, kita kendalikan mata kita ketika kita melihat. Yang keempat, batnuhu fala yadkhulu batnahu haraman. Perutnya maka tidak dimasukkan ke dalam perutnya itu perkara yang haram. Dengan sebab dia takut kepada Allah Ta'ala, dia jaga perutnya ini. Dia jaga yang masuk ke dalam perut ni. Tak sembarangan dia makan. Tak sembarangan pula dia konsumsi. Jangankan perkara yang haram, Pak, untuk orang yang sudah masuk rasa takut dalam hatinya. Jangankan ke perkara yang haram, perkara yang syubhat. Yang syubhat itu kan yang belum, yang samar-samar, ini halal atau tidak nih. Itu yang syubhat. Dia akan pelihara. Jangankan perkara yang syubhat, perkara yang halal saja, perkara yang halal, dia masih hati-hati untuk mengkonsumsinya. Karena perkara yang halal ini, Pak Bu, walaupun dia halal, tetapi kalau dia dikonsumsi tidak sesuai dengan takarannya, maka dia bisa jadi haram. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, kulu washrabu wa la tusrifu. Kalian konsumsilah, makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Artinya kalau berlebihan, walaupun itu halal, akan berubah hukumnya. Maka orang yang takut, orang yang bertakwa itu yang dilahirkan dengan Ramadan ini, maka dia punya perut, maka perutnya tidak dimasukkan perkara-perkara yang haram. Dijaganya betul itu. Fa innahu itsmun kabir. Maka sesungguhnya memasukkan perkara haram ke dalam perut termasuk kepada dosa besar. Karena ada hadis Nabi SAW, "Idza waqa'at luqmatun minal haram fi batni ibni Adam, la'anahu kullu malakin fil ardi was sama ma damat tilkal luqmah fi batnihi. Wa in matat ala tilkal halah fama'wahu jahannam." Ini hadis ni menyentak kita ni untuk selalu menjaga diri daripada memakan, memasukkan ke dalam perut kita perkara yang haram. Apa kata Nabi? Apabila seseorang memasukkan, apabila masuk ke dalam perut seseorang perkara yang haram, walaupun itu satu genggam, satu kepal, la'anahu kullu malakin, dia akan dilaknat oleh seluruh malaikat. Fil ardi was sama, malaikat itu baik malaikat langit maupun malaikat bumi. Madamat tilkal luqmah fi batnihi, selama makanan itu masih ada dalam perutnya. Selama makanan itu masih diproses dalam perutnya. Jadi sangat merugi sekali lah Pak Bu. Yang tidak memperhatikan makanannya ini, yang mengkonsumsi apa-apa saja, yang tak tahu lagi halal dengan haramnya, yang hari ini sudah dikaburkan kita Pak Bu. Ya Allah, yang di luar produk-produk yang akan masuk, tak tahu lagi kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Dijaga ini, Allah akan jaga kita.
Wa in mata ala tilkal halah, kalau ditakdirkan kita mati dalam kondisi masih ada benda-benda haram dalam perut kita ini, fama'wahu jahannam, maka tempatnya sudah dapatlah dipastikan, fama'wahu jahannam, tempatnya adalah neraka jahannam. Wal iyadu billah. Jadi hati-hati mengkonsumsi yang kita konsumsi. Haram itu bukan hanya sekedar zat, ada haram zat, ada sifat. Mungkin benda itu halal, nasi yang kita konsumsi, tapi mendapatkannya dengan cara menipu, dengan cara mengambil hak orang lain, dengan cara mengkorupsi. Itu halal, haram dari segi sifat. Memang zatnya halal, ada yang zatnya memang haram. Ya, seperti memakan hal-hal yang haram, yang jenis zatnya terbuat daripada yang haram, bercampur antara perkara-perkara yang haram. Maka insya Allah kita jaga perut kita. Kita bersihkan perut kita dengan hadirnya Ramadan ini. Jangan sampai masuk ke dalam perut kita ini benda-benda atau barang-barang yang haram. Yang kelima, yaduhu fala yamuddu yadahu ilal haram, bal yamudduha ila ma fihi ta'atillah. Tangannya ini dia tidak akan pernah menjangkau kepada perkara yang haram. Jadi punya tangan dijaga. Jadi tangannya ini senantiasa digunakan fihi ta'atullah, fihi ta'atillah. Digunakan untuk mentaati Allah. Jadi tangan ini digunakan untuk perkara yang baik. Kalaupun mengirim sesuatu, mengirim perkara yang baik. Memegang sesuatu, memegang yang baik. Jangan memegang yang bukan haknya. Jangan memegang yang bukan haknya. Hari ini banyak kita memegang yang bukan haknya. Yang kita punya hak memegangnya, tak kita pegang. Justru kita banyak ingin memegang yang punya orang lain. Ini yang terjadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga tangan kita ini. Yang keenam, qadamuhu fala yamshi fi ma'siyatillah. Kaki ini, dia punya kaki, kita punya kaki, fala yamshi fi ma'siyatillah. Maka kaki ini tidak dilangkahkan kepada perkara yang maksiat. Bal yamshi fi ta'atihi wa ridha. Tetapi kaki ini dilangkahkan untuk mentaati Allah dan untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ila suhbatil ulama'i was suhala. Kaki ini digunakan untuk bergaul dengan para ulama dan orang-orang soleh. Jadi kaki kita pergunakan kepada perkara-perkara yang mendatangkan ketaatan kepada Allah dan keridaannya. Datang ke masjid, ya. Bulan Ramadan ini kita perbanyak lagi datang ke masjid. Kita perbanyak datang ke majlis-majlis ilmu. Nah, itu wujud daripada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaki tangan kita ini akan bersaksi di hadapan Allah nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim. Nanti tangan-tangan kita akan jadi saksi, kaki-kaki kita akan menjadi saksi, ya, yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kaki ini dipergunakan, tangan ini dipergunakan pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, kata Abu Laits Samarkandi rahimahullahu taala, yang ketujuh, wujud daripada bentuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'atuhu fayaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillahi ta'ala. Kalau hari ini kita sudah menjadi orang yang Allah hadirkan menjadi orang-orang yang taat, sudah bisa datang ke masjid, sudah bisa melaksanakan salat 5 waktu, ya, dengan cara berjamaah, sudah bisa baca Al-Quran,
sudah bisa zikir, ya Allah takdirkan kita dan Allah berikan taufik dan hidayah bagi kita untuk melaksanakan amal-amal kebajikan. Tapi ada yang paling menentukan. Hendaknya fayaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillah. Semua ibadah baik yang kita lakukan itu khalisatan liwajhillah. Hendaknya itu ikhlas dilakukan untuk mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan motivasinya motivasi ingin didengar. Jangan motivasi ingin dilihat. Jangan motivasi ingin diperhatikan. Kalau hanya sekedar ingin motivasinya ingin didengar manusia, berapa lamalah manusia ini bisa mendengar? Kalau motivasi ingin dilihat oleh manusia, seberapa lamalah bisanya manusia ini bisa melihat? Mungkin dia bisa melihat ketika dekat. Kalau sudah tak dekat lagi, jauh, dia tak akan bisa melihat. Kalau motivasi kita begitu. Sama kita solat tarawih ini juga begitu. Motivasinya bukan, kalau orang motivasinya benar, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, insya Allah mulai dari mana malam pertama sampai malam terakhir itu, seperti itu juga lah orangnya. Kalau malam pertama penuh, malam terakhir sampai akhir Ramadan, sampai nanti keluar daripada Ramadan, seperti itu juga lah. Karena motifnya bukan motif ingin dilihat, ingin diperhatikan, ingin berjumpa dengan si anu, ingin ditengok oleh bos, ingin ditengok oleh pejabat ini, ingin ditengok dan dinilai oleh siapa-siapa. Tidak. Hanya ingin dilihat khalisatan liwajhillah. Dia hanya ingin mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala memberkahi kita dan memberikan kekuatan itu kepada kita semua. Dan kita senantiasa meminta taufik dan juga meminta hidayah ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang disebutkan oleh ulama ini, yaitu yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Faqih Abu Lais Samarkandi rahimahullahu taala, yang dinukil dari kitab Mukasyafatul Qulub, mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan dan bisa memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.